Berarti kita PLN banyak memiliki aset properti di seluruh Indonesia. Kita mendapatkan pendapatan yang lain di luar penjualan tenaga listrik. Iya, selama ini yang saya tahu itu pendapatan utama PLN itu dari penjualan tenaga listrik. Ada asumsi aset-aset PLN ini hanya untuk kalangan internal PLN. Nah, pada kesempatan ini kita sekalian juga menginfokan. Makanya harus ada perencanaan yang signifikan dalam sebelum memulainya. Di sini ada dua, ada fungsi bisnis, ada fungsi kemitraan. Jadi saling mendukung satu sama lainnya. Salah satu instrumen investasi yang bisa kita kelola dengan tentunya kreatif, dengan legal dan juga berorientasi ke pasaran sehingga Terima kasih sudah menyaksikan podcast room kali ini. Sampai jumpa di podcast room selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen. Selamat datang di podcast room PLN UID Aceh bersama saya Ima. Saya Mila. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang udah pasti seru dan akan menambah wawasan Elektrizen semuanya. Ya benar sekali Kak Mila, kita akan bahas mengenai Beyond KWH. Udah hadir bersama kita narasumber kali ini yaitu Pak Heri Junaidi sebagai Manajer Aset Properti dan Umum dan juga Bang Yusni Bar sebagai Asisten Manajer Aset Properti. Halo Bang Abang, selamat sore. Apa kabar nih? Kak Mila, Kak Ima. Sama kita sama rupanya hari ini ya. Padahal nggak kompakan, nggak janjian ya. Ternyata Pembohong, kau pembohong. sehati Bulan ya. Agustus ya, jadi Iya. namanya merah-merah. Tiba-tiba merah-merah semua. 45 nih. Iya, Kak tanpa Ima. janjian nih. Nah, kita langsung saja ya. Pertanyaan ke Bang Heri. Seperti yang kita ketahui nih, Bang Heri, Iya. PLN ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki aset terbesar. Nah, Bang Heri bisa jelasin nggak ke Elektrizen apa saja sih aset PLN? Ya, terima kasih sebelumnya Kamila ya. Dalam momen 17-an ini semangat semua nih wajah-wajah ceria. Iya, merdeka. Merdeka. Jadi Kamila, PLN sebagaimana kita ketahui bersama ini kan salah satu BUMN dan aset terbesar ya. Aset di PLN itu ada berapa klasifikasi. Dia ada aset distribusi. Nah mungkin ini Elektrizen lebih familiar lah aset distribusi. Kemudian ada aset properti namanya. Nah aset properti itu seperti apa? Aset properti ini adalah sesuatu bangunan ataupun tanah ataupun gedung. Nah, itu merupakan salah satu kategori dalam aset properti. Nah, sebagian kita sebenarnya tanpa kita sadari, mungkin Kak Ima atau Kak Mila punya rumah kos. Nah, itu bagian dari aset properti. Nah, termasuk juga di PLN. PLN ini khususnya PLN UID Aceh itu memiliki cukup banyak aset properti yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Itu ada rumah dinas, kemudian ada lahan-lahan ataupun tanah, kemudian ada bangunan kantor. Nah, ini kesemuanya ini merupakan salah satu pendorong dalam PLN berupaya untuk meningkatkan pendapatan. Nah, kita ketahui bahwa salah satu sumber pendapatan PLN selama ini adalah dari penjualan energi listrik. Nah, sekarang PLN bagaimana mengoptimalkan aset-aset yang idle ini bisa menghasilkan sesuatu nilai positif dan bisa menghasilkan Beyond KWH. Nah, mungkin ini Kak Mila sekilas terkait aset properti ya, Bapak Ibu sekalian Elektrizen. Oke, Bang Heri, mantap sekali ya. Berarti kita PLN banyak memiliki aset properti di seluruh Indonesia. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengelola aset properti tersebut gitu? Bang Heri atau Bang Yus mungkin bisa menjawab bagaimana PLN mengelola aset tersebut dan juga kenapa pengelolaan aset properti tersebut penting bagi PLN. Nah, gimana nih? Mungkin Bang Yus mungkin bisa jawab. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu Elektrizen nih kan yang lagi pada nonton bersama host-host dengan acara gembira menyambut bertepatan dengan momennya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Yang keberapa Bang Yus kita merdeka kita udah? menuju yang ke-80 ini pastinya. 80 tahun ya? 80 tahun Indonesia merdeka. Saya udah nenek ya kalau ibarat manusia ya. Ya. Oke, kalau untuk pengelolaan aset itu sendiri, kita semuanya mengacu kepada peraturan direksi, itu ada di nomor 0001 di tahun 2025 tentang pendayagunaan aset. Dan itu ada di Perlak 004 tahun 2025 yang menjelaskan tentang pendayagunaan aset
seperti apa pengelolaannya sudah tertuang semuanya. Ini sebagai contoh, dalam mengelola aset yang tersebar, baik itu aset idle ataupun aset yang kurang produktif, itu ada 3 mekanisme caranya. Yang pertama mungkin dengan sewa menyewa, yang kedua dengan pinjam pakai, dan yang ketiga dengan kemitraan. Jadi ketiga-tiga itu ada meliputi tergantung daripada calon tenan ataupun mitra kita dalam memverifikasi ataupun menyewakan aset kepada kita. Posisinya tergantung daripada permintaan mitra itu sendiri. Nah, tapi kalau ditanya seberapa penting aset itu bagi kita, bagi PLN khususnya untuk PLN, aset itu aset sangat penting bagi PLN. Di samping sebagai aset yang beroperasional, artinya apa? Aset yang memang kita gunakan sehari-hari, yang operasionalnya seperti gedung, kantor, dan lain-lainnya, yang memang kita fungsikan untuk operasional kita. Terus di samping itu, yang paling penting apa? Pendayagunaan aset. Aset yang mana? Aset idle ataupun aset yang tidak bersifat operasional tapi cocok untuk berinvestasi. Nah, jadi itu pentingnya. Ibaratnya kayak gini, kalau bahasa ininya, bahasa cantiknya nih ya, bahasa apanya? Aset itu aset properti itu bukan cuma harta yang dimiliki, tetapi bisa didayagunakan untuk mendapatkan pendapatan apabila dikelola dengan tepat dan optimal. Jadi apa? Sehingga aset itu tidak ada beban biaya tambahan. Mungkin itu Kak Ima. Jadi saya tambahkan sedikit nih Kak Ima, Kamila, mungkin juga sebagian informasi nih bagi teman-teman Electrizen. Jadi aset PLN ini sebagaimana disampaikan oleh Bang Yus, itu ada seperti kita rumah dinas, kemudian ada tanah-tanah kosong, kemudian ada juga sebagian bangunan kantor yang tersebar nih di seluruh Aceh. Itu bukan hanya untuk kalangan internal PLN. Jadi dari Electrizen nih, katakanlah ada yang pindah tugas ke Banda Aceh, butuh rumah sewa bisa nih. Bisa ya, hubungi bisa Bang Yus. dimanfaatkan, bisa disewakan ke orang luar juga selain PLN Ya, tadi ya, jadi Bang kita Heri ya. ini Nomornya ada di bawah. Nomornya mungkin Ya, nanti bisa nomornya ada di bisa bawah, di-share. bisa Nomor. menghubungi bagian aset properti Iya, ya kan. Ya. Bang Yus atau Bang Heri ya. Jadi kita PLN ini, aset-aset ini di samping dia untuk mendukung operasional, kemudian untuk melayani pelanggan, juga ada juga aset-aset yang boleh didayagunakan dan digunakan oleh pihak Pihak eksternal gitu ya, Bang Heri. Jadi pada umumnya sebagian besar orang yang baru-baru pindah nih ke Banda Aceh sering juga kadang menghubungi saya, Bang Yus, masih ada enggak rumah nih kami Rumah mau sewakan. kosong ya. Nah, boleh, dibolehkan. Udah lebih Jadi terpercaya memang lagi ya, punya PLN gitu ya, lagi apalagi kan terawat lah pastinya ya. terawat. Yang pertama, yang kedua lingkungannya juga terjamin Lingkungannya karena berada terjamin dalam ya. komplek. Jadi Ya. teman-teman listener ini dua dapat dia bonusnya. Tempat tinggalnya nyaman, lingkungannya aman, fasilitasnya lengkap. Iya, Nah, ini lengkap yang belum- semuanya. Kalaupun ada maintenance tinggal hubungi Bang Heri. Bang Yus nih ada bocor atau apa ya, lebih gampang ya. Jadi memang itu nanti diatur lah sama Bang Yus bagaimana mekanisme sewanya, artinya berapa biayanya, durasinya, pemeliharaannya itu nanti ada mekanismenya. Intinya aset-aset PLN sekarang ini kita boleh didayagunakan oleh mitra luar. Intinya PLN ini khususnya dari bidang aset properti ini akan membangun kemitraan yang strategis lah. Seperti kita kerjasama kemarin dengan BSI, ada berapa lokasi kita yang sudah dibangun ATM. Artinya saling menguntungkan nih. Saling menguntungkan ya. Dari pihak BSI, misalkan perbankan, dia dapat menempatkan posisi ATM yang strategis, Iya. masyarakat juga terbantu. Iya. Kak Ima. Artinya tidak perlu jauh-jauh cari ini. Karena umumnya nih aset-aset PLN ini lokasinya strategis dan hampir di seluruh pelosok, hampir kecamatan ya, wilayahnya tuh ada tuh aset PLN bangunan itu boleh, termasuk misalkan ada juga yang mau buat event nih, misalkan Kak Ima punya saudara atau Kak Mila. Nah ini di mana nih mau mengadakan? Bisa kita gunakan fasilitas aula kita ya, Bang Heri, bisa kita ya, sewakan boleh. ya. Berarti tidak terbatas khusus kalangan PLN ya. Oh, Iya, tidak, bisa tidak. untuk pihak eksternal juga. Dimanfaatkan oleh Ini masyarakat salah satu umumnya. juga sebagaimana arahan dari kementerian, kemudian Pak Presiden bagaimana nih aset ini bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, kemudian aset juga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun yang lainnya. Jadi ini multifungsi dia sebenarnya. Jadi PLN sekarang ini tidak hanya dia
fokus di sisi penjualan energi listrik, juga dalam pengelolaan aset. Contoh yang lainnya juga kita bisa lihat seperti KAI itu. Ya KAI Maya kan ada di session-session tuh. Orang memberdayakan UMKM, buka stand-stand. Nah, kita juga ada. Ya, Kita juga udah ada gitu ya? Sudah ada juga. Termasuk UMKM itu seperti di Jawa, bangunan GH kita itu sudah ada tuh booth UMKM dengan memanfaatkan lahan kosong yang GH kan nggak perlu luas dia, tapi lokasinya strategis. Artinya PLN juga ikut memberdayakan nih UMKM nih supaya tumbuh dengan memanfaatkan aset-aset PLN. Ya, Tapi semua itu kan ada mekanismenya. Mekanismenya pastinya prosedur tetap ada. prosedur ada, Tapi terus saling juga- menguntungkan buat kedua belah pihak gitu ya pastinya Pak Heri ya. Betul, betul. Ya, Jadi, betul. Sebenarnya pertanyaan yang ketiga ya, Iya. dijelaskan Udah oleh dijelaskan sangat ya. komprehensif Dijelaskan. oleh Bang Heri dan Bang Yusdibar yang memang sangat kompeten di bidangnya. Mungkin lanjut ke pertanyaan Tapi- keempat, Kak Ima. Boleh Kak Ima sedikit? Iya. Dari kata-kata penting tadi termasuk yang dijelaskan sama Bang Heri. Jadi dari kesemuaan itu apa fungsinya? Itu salah satu yang mendukung program Beyond KWH. Maka sesuai dengan tema kita pada hari ini Beyond KWH. Nah, jadi dukungan dari mana? Kita mendapatkan pendapatan yang lain di luar penjualan tenaga listrik. Nah, walaupun posisinya baik didapatkan secara setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan maksimal 5 tahun. Nah, jadi pendapatan yang lain sangat membantu juga untuk meningkatkan kinerja PLN itu sendiri. Tetapi pastinya itu dukungan dari Elektrizen semua. Jadi manfaatkanlah lahan-lahan ataupun hubungi kami jika ada yang mau. Kami bersedia untuk mengeksplorasi mana-mana yang menjadi aset PLN untuk disewakan. Iya. Wah, sangat menarik sekali ya. Selama ini yang saya tahu itu pendapatan utama PLN itu dari penjualan tenaga listrik. Iya, Tapi ternyata ternyata sekarang- dari aset PLN berupa properti tadi yang Juga dijelaskan Bang Heri juga dan Bang bisa Yus nih. juga berkontribusi di dalam pendapatan perusahaan. Iya, ya, namanya Kak istilahnya Ima ya. Beyond KWH ya Iya, Kak Del ya. Beyond KWH, Dan mungkin karena itu betul. juga kita PLN bisa menjadi nomor 2 terbesar pendapatan di Indonesia setelah Pertamina. Iya, Kalau nggak salah saya betul. sekitar 400 triliun gitu. Dan juga Kak Ima dan Kak Mila ya, kita juga bantu juga nih, misalkan ada teman-teman Elektrizen yang mau menyewakan, ada niat nih mau buka warung kopi, kita sudah bantu juga desain lokasi kita yang ideal, misalkan untuk jadikan coffee shop, kafe-kafe lah, Pak Heri, ataupun Bang ada Heri juga ya. kita udah desain rest area nih, misalkan ada Elektrizen yang pengen investasi di Aceh, nah bisa juga kolaborasi dengan kita. Nanti kita bantu Wah, juga. Mantap sekali ya. Berarti bukan desain. hanya asetnya, jasanya Iya, juga kita jasa. Tapi sediakan free ya. Itu free. Wow, Kita luar bantu biasa desain sekali. aja. Baik kali Yang memang penting PLN-nya. asetnya. Yang penting asetnya Asetnya tersewakan. tersewakan. sesuai dengan Disediakan lah. mekanismenya. Dan untuk Nggak saat ini nganggur ya. itu sudah ada yang berjalan ya Bang Heri ya, program pendayagunaan aset yang dimanfaatkan untuk kafe, rest area itu kalau sudah ada. Jadi ada berapa kemarin, ini yang lagi sedang kita jajaki ya. Kita lagi gandeng pihak investor yang memang ini membutuhkan modal lumayan besar lah. Ada tanah kita nih, Kak Mila, tanah kita posisinya berada persis di pinggir Danau Laut Tawar. Pakai Imam ya? Laut Tawar, ya. Itu view-nya cukup keren lah kalau dilihat. Bisa jadi hotel mungkin maksudnya Bang Heri ya. Dengan areal kita punya lahan di situ. Nah, mungkin ada yang berminat, boleh. Kemudian ada juga beberapa lokasi kita yang dijadikan coffee shop ya di daerah Langsa. Nah, dia memanfaatkan bangunan klasik nih. Bangunan PLN lama nih, Bang Heri. Gedung Belanda. Gedung Belanda. Nah, dipoles ya. Vintage ya, vintage ya. Jadi bisa heritage. dimanfaatkan untuk kafe yang Ya, nuansa jadi ini vintage, ada ya. daya tarik kan, mencari gedung-gedung peninggalan zaman dahulu ya. Iya. Apa istilah kerennya heritage. Gitu ya. Vintage. Ya. Jadi itu udah mulai kita sewakan gitu Bang Heri dan Boleh. luar Intinya biasa nih, sekali ya. tergantung kebutuhan daripada Elektrizen. Ya. Intinya dari sisi kita, PLN siap berkolaborasi dan juga siap membantu nanti dari sisi desainnya, ya, dari sisi rencana peruntukannya. Mungkin itu, Kak Mina, Kak Iman. Nah, jadi selama ini yang udah dijalanin ini ada nggak Bang Heri, Bang Yus kira-kira tantangan dalam mengelola aset-aset tadi kan banyak aset-aset kita tersebar, ada yang idle. Ya, betul. Ada nggak ya kira-kira tantangan yang selama ini dihadapin gitu Bang Heri, Bang Yus? Boleh dari Bang Heri? Oh ya, boleh. Nah, ini mungkin ini kan khususnya di PLN, demikian juga di masyarakat umum ya, persepsinya bahwa
ada asumsi aset-aset PLN ini hanya untuk kalangan internal PLN. Nah, pada kesempatan ini kita sekalian juga menginfokan juga dari sisi internal kita juga bahwasanya memang yang namanya aset itu harus sesuatu yang bernilai positif, nah bisa menghasilkan sesuatu dan bermanfaat, sehingga aset itu jangan ada yang terbengkalai karena nanti berpotensi kepada diambil alih sama yang lain. Nah, harapannya sisi internal PLN sendiri kita sudah sama visi ya. Mungkin ini kan karena namanya perubahan, tentu semua tidak serta-merta bisa diimbangi dan dipahami. Jadi seiring dengan berjalan waktu, dari sisi PLN kita sudah semua mempunyai visi yang sama bahwa seluruh aset PLN ini harus bisa optimal dan diberdayakan. Demikian juga dari sisi elektrisian ini mungkin tidak perlu sulit-sulit memanfaatkan aset PLN. Nanti silakan di-sharing ke PLN unit terdekat boleh, ke kami juga langsung boleh, ada Bang Yusri bareng, juga boleh dengan Kak Ima langsung juga boleh, HP selalu ready. Jadi Sebagai kalau promotor, butuh ya. informasi, silakan. Mungkin itu tantangan yang memang sejauh ini kita hadapi ya. Dari Ya, mungkin, segi tapi- PLN mungkin kalau aset-aset yang idle ini termanfaatkan itu bisa meminimalisir biaya perawatan juga ya Bang Heri. Ya, yang pasti yang pertama kan dari sisi biaya pemeliharaan, yang kedua dari sisi keamanan. Artinya aset itu kan kalau dibiarkan terbengkalai bisa saja diokupansi oleh pihak lain yang Ya, tidak betul. kita harapkan nih. Iya. Orang pada awalnya numpang 1 hari 2 hari Lama-lama jadi rasa hamil milik. ya, jangan-jangan ya. Jadi Udah kelamaan begitu nganggur nih, sudah PLN nggak lama, perlu dikira gitu ini ya. aset milik saya nih. Kan Lama-lama gitu. jadi hamili gitu Ketika ya. Iya. sudah kelamaan dan nyaman, Ya. itu akan Lama-lama. menganggap seperti punya pribadi. Iya. Padahal Ini itu dia memang salah satu sebenarnya, sebenarnya punya kita. Secara ini adalah secara teoritisnya, yang kita hadapi saat ini tantangan-tantangan lainnya, itu mungkin salah satunya dari minimnya mitra yang mau melakukan investasi kepada PLN. Ya mungkin kan banyak tantangan lain, tetapi pengetahuan mitra tentang bagaimana cara untuk menyewa ataupun bermitra dengan PLN pada idle asset itu salah satu termasuk tantangan. Mungkin karena mitra banyak yang tidak tahu ya, mungkin Iya, ya ada aset lain itu pastinya. bisa digunakan gitu ya. Habis itu mungkin dari segi lain apa? Resiko investasi pada aset idle itu kan terlalu besar, membutuhkan biaya yang sangat Ya. besar. Makanya harus ada perencanaan yang signifikan dalam sebelum memulainya, sehingga apa? Yang dia keluarkan untuk investasi itu dapat diraihnya kembali ataupun dikembalikan dengan keuntungan. Tapi risiko itu bisa diminimalisir karena nanti akan dibantu konsultasinya oleh Bang Iya. Heri dan Bang Yus ya. Iya. Seperti penjelasan Bang Heri tadi ya. Kita sih sudah ada mitigasinya. Sudah ada Jadi mitigasi dalam risikonya ya. penyewaan atau sewa menyewa properti itu kan maksimal paling lama akan per 5 tahun. Tetapi itu kan bisa dilanjutkan untuk Bisa kelanjutannya, diperpanjang ya. Bisa diperpanjang untuk tahap selanjutnya. Artinya semuanya itu ada mekanisme. Kemudian nanti kan ada timbal balik dia. Artinya si calon penyewa atau tenan tidak terlalu memberatkan, dari sisi PLN juga menghasilkan. Jadi di sini ada dua dia, ada fungsi bisnis, ada fungsi kemitraan. Jadi saling mendukung satu sama lainnya. Nah, jadi Kak Ima kan, jadi kita tidak hanya bicara dari sisi ekonomisnya, tapi kita bicara juga bagaimana aset-aset ini bisa dioptimalkan, dimanfaatkan oleh yang lainnya. Dan Jadi- sudah banyak juga ya Bang Heri Ya. aset kita disewakan sama pihak Kemarin internal ada sama eksternal kemarin udah banyak ya buka Pak Heri ya. usaha di daerah salah satu di kawasan Kota Banda Aceh. Bapak itu awalnya dia sewa toko nih, Kak Ima. Dia sharing dengan kita lah, pas sambil ngopi-ngopi lah, ngopi sore, Bang, gimana caranya nih? Saya sewa toko mahal nih. Ya kan, apalagi yang mau 2 pintu. Kita punya aset nih, punya aset lahan kosong nih, tanah. Jadi Bapak daripada sewa toko biaya besar, sewa tanah kami, nanti Bapak dirikan bangunan mungkin sistem terbuka ya, kan bengkel nggak perlu perlu besar tertutup. kali ya, Pak. Jadi konsepnya itu yang perlu. Nanti kita bantu. Dia Bapak sewa lahan ini berapa biaya daripada sewa ruko, coba dikalkulasi, kita bantu kalkulasi.
buat bangunan semi permanen. Semi permanen ya. Nanti paling permanennya untuk ini terakhir dia secara ekonomis lebih murah punya Lebih kita. untung ya, Kemudian sisi bisnis juga lebih berkembang dia, area lebih luas. Ya, lokasi strategis, ditambah area lagi nanti luas kita ya. bantu juga promosi teman-teman Promosi minimal. nanti. Ya, Kamila kan Ada punya diskon, kendaraan. ya, ya, Bang Heri, ya. Ada kendaraan bisa servis tempat beliau, Iya. ya kan? Ganti oli kan wajib Iya. per 6 bulan misalkan. Nah, jadi Kak Ima juga ikut mendukung ya kan calon-calon mitra kita. Ya, luar biasa sekali ya. Wah, seru sekali Ya, ya penjelasan dari Bang Heri dan Bang Yos kali ini. Tapi sayang kita sudah sampai di penghujung Iya. acara. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan dari Bang Heri atau Bang Yos mungkin? Boleh. Sedikit ya Bapak Ibu serta teman-teman Electrician semua bahwa PLN saat ini dalam sisi pengelolaan aset sudah sangat berubah dan lebih sangat maju, mengikuti perkembangan arah di mana aset-aset PLN ini baik itu dalam bentuk bangunan, tanah ataupun area-area working space itu boleh dimanfaatkan oleh pihak eksternal untuk didaya gunakan. Tentunya nanti ada mekanisme, ada pola perjanjiannya, ada aturan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya PLN sekarang ini sangat terbuka dalam mengoptimalkan aset-aset, khususnya aset-aset idle. Aset idle. Ya. Mungkin ada teman. Boleh sedikit. Jadi dari semua aset kita di sini nanti akan kita coba untuk buat digitalisasi lebih terstruktur, nantinya bisa dilakukan sharing kepada Electrician semua. Aset-aset kita yang mana bisa dijadikan sebagai aset yang berpotensi dengan nilai strategis. Nah, jadi bisa menambahkan nilai jual kita juga dan menghindari terbengkalainya aset. Mungkin dibuatkan semacam katalog gitu ya. Ya, Bang Yos bisa ya. jadi E-katalog ya, seperti bisa flyer diakses. ataupun Ya, apa bisa kita semacam. sebarluaskan ke semua masyarakat ya. Ya, betul. Mungkin itu yang bisa. Jadi kita tunggu nih Bang Yus itu Oh, siap. tadi katalognya Siap. ya kan. Iya. Mudah-mudahan bisa di tahun ini gitu ya, biar Iya. lebih optimal gitu pengelolaan aset kita yang idle tadi. Jadi begitu Kak Mila, Bang Heri, Bang Yus. Iya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga aset idle kita lebih termanfaatkan lagi, lebih menambah lagi pendapatan beyond KWH kita. Dan ternyata kita tahu nih di PLN bukan hanya ada aset-aset distribusi saja ya, seperti tiang-tiang, gardu dan segala macam, juga ada aset properti yang bukan hanya sebagai tempat kerja kita, tapi juga bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang bisa kita kelola dengan tentunya kreatif, dengan legal dan juga berorientasi ke pasaran, sehingga bisa menjadi salah satu pendapatan kita atau istilahnya menjadi pendapatan beyond KWH. Oke, terima kasih banyak Electrician atas waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast room kali ini. Sampai jumpa di podcast room selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo.